Kepmen 40 tahun 2021 itu sebagai petunjuk teknis dari pelaksanaan peraturan menteri terkait tentang pedoman pendampingan masyarakat desa. Ada beberapa hal yang perlu untuk istilahnya diperkuat di Juknis itu. Antara lain kenapa? Kalau misalnya di dalam Juknis itu kan ada beberapa hal yang itu harus sudah atau menjadi persyaratan. Contohnya begini, kalau kaitannya dengan Kepmen 2020 SE 220 bahwa halaman 106 ya, terkait dengan syarat pembayaran atau honorarium bagi tenaga pendamping profesional itu. Jadi misalnya dalam syarat pembayaran itu ada beberapa syarat. Yang pertama misalnya ada dokumen kontrak, itu sudah jelas sebenarnya dari di awal tahun pasti akan ada dokumen kontrak yang telah ditandatangani. Kemudian ada fotokopi bank aktif, itu udah pastilah NPWP. Dan yang keempat, syarat yang keempat itu adalah laporan bulanan pendamping berdasarkan daily report, dan kemudian sudah disimpan di dalam loker si pemberdayaan desa. Nah, beberapa persyaratan utamanya yang keempat ini menjadi sesuatu yang kalau misalnya itu sudah siap secara keseluruhan daily report itu, maka tentu ini tidak akan menjadi masalah. Nah, di beberapa wilayah di Indonesia ini sebenarnya masih belum stabil ya daily reportnya. Jangankan di wilayah-wilayah yang sulit, kadang-kadang di Jakarta aja, ini di teman-teman manajemen nasional itu kira-kira di akhir bulan, jadi kemarin juga sangat kesulitan untuk bisa mengakses menginput laporan hariannya. Nah, ini yang menjadi kendala. Tentu bagi kita bahwa daily report adalah salah satu alat ukur sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Menteri, alat ukur untuk kemudian bagaimana kita bekerja dengan baik, kita mendedikasikan pekerjaan ini seperti apa, maka akan tercermin di dalam daily report itu. Kapasitas kita seperti apa, maka tentu itu akan kelihatan di dalam daily report. Nah, karena keterbatasan atau masih dalam proses pengembangan sebagai daily report itu, maka bagi teman-teman PPK atau pejabat pembuat komitmen memerlukan dokumen yang meyakinkan, setidaknya mereka kemudian nanti merasa aman untuk diperiksa. Maka salah satunya adalah dengan membuat surat edaran ini. Dan sebenarnya tidak ada yang baru di dalam proses bagaimana isi dari surat edaran itu kan. Misalnya dengan menggunakan lembar waktu kerja, dan itu kita sudah cukup lama untuk menggunakan lembar waktu kerja itu sebelum misalnya daily report itu kemudian dimunculkan. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan penting kenapa
SE 220 ini diluncurkan. Nah, lebih dari itu sebenarnya di SE ini juga memuat tentang kira-kira PPKM darurat ini. Jadi di wilayah-wilayah yang Jawa Bali khususnya, sebagaimana yang diumumkan Presiden, itu juga kita dengan pendamping juga melakukan adaptasi terhadap instruksi itu. Dengan cara apa? Dengan cara bekerja sebagaimana ketentuan yang ditetapkan, baik itu misalnya menggunakan pengaturan WFH maupun WFO. Di situ juga sudah disampaikan di dalam SE itu. Sebenarnya latar belakangnya seperti itu sih, Mas Koco ya. Kita beberapa hal saya kira sudah cukup banyak disampaikan di forum ini, kira-kira ya di desa terkait dengan daily report seperti apa. Dari prinsipnya begini, bahwa memang kami misalnya seluruh pendamping ini sangat mendukung daily report itu, bahwa daily report itu penting untuk kemudian mencerminkan apa yang kemudian kita lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita, baik di hadapan masyarakat desa sebagai orang yang kita layani, sekaligus juga pertanggungjawaban kepada keuangan negara dan lain sebagainya ya. Ini yang menjadi penting. Tapi di daily report memang perlu ada banyak perbaikan. Perbaikannya seperti apa? Misalnya begini, karena ini juga terkait dengan beberapa poin-poin di dalam keputusan Menteri 40 itu. Misalnya analisis yang dilakukan oleh pendamping atau supervisor, misalnya koordinator kabupaten atau TA provinsi atau manajemen nasional ya, Kornas, dalam rangka untuk memberikan rekomendasi terhadap penggajian. Nah, seperti apa itu bisa dilakukan manakala basis data itu tidak dilihat oleh Korkap misalnya atau Korprov. Basis data itu tentu ada namanya dashboard ya, dashboard di tingkat kabupaten dan di tingkat provinsi sampai di pusat. Nah, di situ tentu kita akan melihat kinerja pendamping itu seperti apa, orang ini sedang melakukan apa, misalnya fasilitasi musyawarah desa, fasilitasi perencanaan desa dan lain sebagainya, maka bisa kita lihat di situ. Termasuk juga kebenaran dari isi daily report. Jangan-jangan misalnya isinya cuma kita nongkrong yang nggak jelas, misalnya ada isi, kadang-kadang bilangannya begini ya di daily report, kalau kita nggak tahu maka ada kita melakukan pertemuan tapi yang difoto itu hanya kopinya saja, itu kan karena mesin kita tidak, kalau tidak kita lihat dilihat oleh supervisornya, maka foto atau informasi itu tidak akan menghasilkan apa-apa, tidak akan menemukan informasi dari foto tersebut, misalnya begitu. Jadi tentu kita memerlukan namanya dashboard yang bisa dilihat oleh koordinator kabupaten sebagai bagian dari untuk bagaimana mereka merekomendasikan baik itu penggajian, kemudian memberikan penilaian dan lain sebagainya. Nah, kemudian keluhan yang lain tentang daily report itu kan kita belum memiliki manual book. Nah, seringkali di daily report
itu kita salah kamar, jadi salah menempatkan kegiatan itu di posisi apa. Nah, itu yang misalnya begini, misalnya ada yang kegiatan workshop gitu ya. Tapi workshop itu kan nggak ada, nah, mau ditaruh di mana di dalam daily report itu. Ada juga yang kadang salah, misalnya kegiatan inisiatif misalnya. Nah, sebenarnya filosofi kegiatan inisiatif itu kan sebenarnya kegiatan yang di luar kegiatan-kegiatan yang reguler. Jadi kalau misalnya pendamping lokal desa yang secara reguler itu adalah melakukan misalnya pendataan atau capture terhadap proses perencanaan desa, baik itu RKP, RPJMDes, RKPDes. Nah, di luar itu, melakukan pemotretan terhadap pemotretan istilahnya seperti apa ya? Melakukan perekaman terhadap proses perencanaan desa sampai pelaksanaannya. Itu di luar itu, maka itu adalah inisiatif. Misalnya begini, misalnya ada pendamping yang kemudian fasilitasi bedah rumah atau rumah tidak layak huni, padahal itu bukan tugas reguler pendamping, maka kegiatan itu sebenarnya masuk di dalam kegiatan yang sifatnya inisiatif. Nah, itu sebenarnya proses menemukan menu-menu yang tepat di dalam daily report itu yang menjadi pertanyaan banyak pendamping ya. Kalau misalnya itu, karena begini ya, daily report itu disusun berdasarkan pembicaraan atau pengaturan sebelum misalnya Permendes 21 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, di Permendes 21 tahun 2020 itu kan sebenarnya ada beberapa tahapan di dalam perencanaan desa yang itu berbeda dari Permendes sebelumnya ya, 17 tahun 2019. Nah, ini perubahannya itu antara lain pada tahapan, misalnya dalam tahapan perencanaan RPJMDes. Kalau di Permendes sebelumnya itu kita melihat ada tahapan-tahapan misalnya yang hampir sama dengan Permendagri 114, ada pengkajian keadaan desa dan sebagainya. Oleh Permendes 21 itu sudah dihilangkan. Tetapi dihilangkannya itu dilakukan perubahan tahapan. Misalnya sudah ada, jadi misalnya tahapan pengkajian keadaan desa itu sudah, kalau di Permendes 21 ada namanya penyelarasan kebijakan. Nah, penyelarasan kebijakan itu basisnya adalah peta jalan SDGs. Ya, jadi peta jalan SDGs desa itu disusun dari sekarang sampai setelah basis data ini ditemukan ya, sampai di 2030. Nah, basis informasi dari penyelarasan kebijakan di dalam tahapan RPJMDes itu adalah salah satunya itu yang kemudian harusnya dilakukan koreksi terhadap aktivitas-aktivitas di daily report. Nah, kira-kira itu sih Mas, prinsipnya ya. Kemudian kenapa SE
220 ini target, kemudian langkah perbaikannya yang akan dilakukan oleh BPSDM utamanya, yang tentu kami sebagai bagian pembantunya, manajemen nasional untuk membantu BPSDM terkait dengan perbaikan daily report sehingga ini kompatibel dan bisa betul-betul dimanfaatkan dengan baik oleh kita semua dalam rangka untuk membuktikan kinerja, dalam rangka untuk melakukan perbaikan dan lain sebagainya.